Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalan, nama saya Rosina Warum, prodi ke-1 keperawatan semester 7. Ada 8 topik. 1. Pengertian kepemimpinan. Menurut Arwani 2006, seni dan proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang agar mereka memiliki motivasi. Teori kepemimpinan dalam keperawatan. Teori kepemimpinan berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik unik baik fisik, mental, teori bakat. Sejak lahir bukan dapatkan karakteristik yang membuat mereka lebih baik daripada orang. 2. Manajemen konflik dan penyelesaian konflik. Menurut Deuchin 1969 mendefinisikan konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang ditimbul akibat terjadinya ancaman keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang. Kunci langkah dalam manajemen konflik. 1. Beri kesempatan untuk mengekspresi perasaan. 2. Mendengarkan dan mengamati dengan sesama. 3. Berikan kesempatan karyawan untuk mencari solusi yang terbaik dan gali konsekuensi dari keputusan yang dibuat. 4. Komitmen dan pengorbanan. 5. Tidak lanjuti secara konsisten. 3. Menetapkan kegiatan dan fungsi pengorganisasian. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Manfaat organisasi. 1. Organisasi melayani masyarakat. 2. Organisasi mencapai tujuan. 3. Organisasi memberi karir. 4. Organisasi ilmu pengetahuan. Fungsi pengorganisasian. 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen pemasaran. 3. Manajemen produksi. 4. Manajemen keuangan. 5. Manajemen informasi. 4. Perencanaan manajemen keperawatan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi lainnya, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. 1. Perencanaan jangka menengah. 2. Perencanaan jangka pendek. 3. Perencanaan jangka panjang. Tujuan perencanaan. 1. Mengetahui siapa saja yang mendapatkan kegiatan yang sistematik termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. 2. Menimbulkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. 3. Merahasiakan dan memadukan beberapa subkegiatan. 4. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. 5. Mengarahkan pada mencapai tujuan. Manfaat perencanaan. 1. Standar pelaksanaan dan pengawasan. 2. Pemilihan alternatif baik. 3. Penyusunan skala prioritas. 4. Menghemat pemanfaat sumber daya organisasi. 5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 5. Fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Pengertian pengarahan. Pengarahan adalah fase kerja manajemen di mana manajer berusaha motivasi, pembinaan komunikasi, menangani konflik kerjasama dan negosiasi. 2. Fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan kegiatan,
keperawatan di rumah sakit rawat inap dalam rangka menugaskan perawat untuk melaksanakan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajer keperawatan menurut Nur Salam 2012 yaitu manajer harus mengerti struktur organisasi, siapa yang terkena dampak dari keputusan yang dibuat, jaringan komunikasi formal dan informal berlaku di bangunan antara manajemen dan staf. 2. Komunikasi bukan hanya sebagai perantaraan tetapi sebagai proses yang tak terpisah. 3. Komunikasi harus jelas, sederhana, dan tepat. 4. Perawat profesional adalah mampu berkomunikasi dengan tercapai dan secara adekuat. 5. Manajer harus meminta umpan balik apakah komunikasi dapat diterima. 6. Menjadi pendengar yang baik adalah komitmen yang komponen terpenting dalam komunikasi. 6. Proses konferensi dan timbang terima. Pengertian timbang terima menurut Nur Salam 2011, definisi timbang terima adalah suatu cara dan menyampaikan dan menerima sesuatu. Timbang terima merupakan pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk berapa atau semua aspek perawatan pasien atau kelompok pasien kepada orang lain atau kelompok profesional secara sementara atau permanen. 2. Tujuan timbang terima. 1. Menyampaikan kondisi atau keadaan pasien secara umum. 2. Menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas. 3. Manfaat timbang terima. 1. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang berkelanjutan. 2. Selain mentransfer informasi pasien, timbang terima juga merupakan sebuah kebudayaan atau biasanya yang dilakukan oleh perawat. 7. Ketenagaan perawat. Ketenagaan adalah kegiatan manajer perawat untuk mengakurat pemimpin, memberikan orientasi dan meningkatkan perkembangan individu untuk mencapai organisasi. Tujuan manajemen ketenangan adalah mengadukan tenaga keperawatan yang efektif dan produktif, yang dapat memberi pelayanan bermutu sehingga dapat memenuhi penggunaan jasa. Yang ke-8, pengadilan mutu pelayanan keperawatan. Pengendalian mutu pelayanan keperawatan di komitmen keperawatan di rumah sakit ini mengacu pada filosofi sebagai berikut. 1. A. Didengarkan dan dihargai pelayanan ini di dalam bidang komite keperawatan dalam pengendalian mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. B. Dipertimbangkan setiap ide dan pendapatnya sejauh berada di dalam konteks pelatihnya. C. Diberikan setempat yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembelajaran. 2. Beri orientasi kepada peserta, yaitu bahwa peserta berhak untuk A. Mendapatkan satu paket bahan belajar, yaitu modul melatih untuk meningkatkan keterampilan di bidang komite keperawatan dalam pengendalian mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit. B. Menggunakan modal pengetahuan dan pelayanan yang
dimiliki masing tentang keperawatan di dalam pengendalian mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit dalam proses pembelajaran serta melakukan peningkatan agar sesuai dengan standar kompetensi perawat.